perkenalkan, nama saya Keisia Anini Putri Winanto dengan NIM 15022223018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang semiotika dan hermeneutika. Secara etimologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani atau simeon yang artinya tanda. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai ilmu untuk mengartikan serangkaian, benda atau objek, kasus atau peristiwa, dan kebudayaan sebagai tanda. Terdapat 3 ahli dalam semiotika ini. Yang pertama, Charles Sanders Peirce, Ferdinand Saussure, dan juga Roland Barthes. Menurut Saussure, tanda dapat dianggap sebagai tanda apabila memiliki penanda dan juga petanda. Model semiotika Saussure adalah segala sesuatu yang dapat diamati dan memiliki petanda dan juga penanda. Jika memiliki 3 konsep, yaitu tanda, penanda, dan juga petanda. Tanda dapat berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Penanda yaitu apa yang dikatakan atau didengarkan, apa yang ditulis atau dibaca. Sedangkan petanda yaitu gambar pikiran, mental, dan konsep. Tanda dibagi menjadi 3, yaitu ikon, simbol, dan juga indeks. Ikon adalah tanda yang menyerupai objek aslinya. Contohnya seperti gambar pria dan wanita yang berarti toilet. Nah, sedangkan indeks adalah tanda yang memiliki sebab akibat. Contohnya seperti pada paket yang terdapat tulisan fragile, yang artinya isi dari paket tersebut gampang pecah atau jika terbanting akan pecah seperti lambang yang ada di tulisan fragile tersebut. Nah, lalu simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penanda dan juga petandanya, seperti lampu merah. Jika merah berarti berhenti, kuning hati-hati, dan hijau berarti jalan. Semiotika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah semantik. Semantik dapat dikatakan mencari dan mengartikan makna dari objek atau visual tertentu. Dan semantik dibagi menjadi 2, yaitu konotatif dan juga denotatif. Yang kedua ada pragmatik, yaitu menjelaskan asal-usul sebuah tanda. Dalam komunikasi, semiotik pragmatik merupakan tinjauan tentang kegunaan tanda dan pengaruh pesan sebagai sistem tanda terhadap audiensnya. Yang terakhir ada sintaktik yang menjelaskan kombinasi tanda tanpa memperhatikan maknanya. Lalu ada jenis-jenis semiotika. Yang pertama ada fauna. Fauna memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Yang kedua ada normatif, yaitu semiotik yang khusus untuk menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia dengan wujud norma-norma. Lalu ada naratif, yaitu menelaah sistem tanda dalam narasi yang berbentuk mitos dan cerita lisan. Selanjutnya ada deskriptif, yaitu menelaah sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Lalu ada natural yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Lalu ada kultural yang khusus untuk menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu, yang dimana menggunakan tanda tersebut untuk membedakannya dengan masyarakat yang lain. Lalu ada struktural, semiotik yang khusus untuk menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Lalu ada analitik, semiotik yang khusus untuk menganalisis sistem tanda. Yang terakhir ada sosial, menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Semiotika sendiri memiliki berbagai manfaat. Yang pertama ada pemahaman makna, yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah objek. Yang kedua ada kritik sastra dan karya seni, yaitu sarana untuk memberi kritik dan saran melalui karya seni dan sastra. Yang ketiga ada analisis media dan budaya, yaitu memahami pesan dalam media dan ekspresi budaya. Yang terakhir ada analisis linguistik, yaitu pemahaman struktur bahasa dan gunaannya dalam komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hermeneutika. Yang pertama ada definisi hermeneutika. Etimologis, hermeneutika atau hermeneutics yang berarti penafsiran. Sedangkan secara terminologis, eksplanasi sesuatu yang belum jelas menjadi jelas menggunakan bahasa, menafsirkan dan mengeksplisitkan makna yang samar menjadi lebih jelas. Lalu ada 3 ahli dalam hermeneutika. Yang pertama adalah Frederick Schuyler Marker. Menurutnya, hermeneutika adalah studi yang mempelajari tentang memahami. Yang kedua ada Wilhelm Dilthey. Menurutnya, hermeneutika adalah suatu metode ilmiah yang paling sesuai untuk mengkaji manusia. Yang terakhir ada Hans Georg Gadamer. Menurutnya, hermeneutika adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis bukan metodologis. Lalu ada jenis-jenis hermeneutika menurut Joseph Blaker. Yang pertama ada teori, yaitu bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks atau sesuatu yang dipandang sebagai teks. Kedua ada filosofi,
yaitu menggali asumsi epistemologis dan melangkah lebih jauh ke aspek historilitas. Tidak hanya dunia teks, tapi juga dunia pengarang dan pembaca. Yang terakhir ada kritik, itu menitikberatkan pada pemahaman atau bagaimana cara pemahaman yang benar. Selanjutnya, hermeneutika juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama ada kebenaran objektif, yaitu kebenaran apa adanya tanpa melihat persepsi pengamatnya, namun melibatkan persesuaian antara yang diketahui dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua ada interpretasi kontekstual, yaitu pemahaman atas sesuatu, di mana memperhatikan teks, mempertimbangkan unsur konteks yang melingkupi teks tersebut. Yang ketiga ada kesadaran subjektivitas, yaitu kemampuan untuk membedakan dirinya dari lingkungan fisik dan sosialnya. Yang terakhir ada relevansi kontemporer, yaitu keterkaitan dengan konteks masa kini. Selanjutnya, setelah saya membahas tentang apa itu semiotika dan apa itu hermeneutika, saya akan membahas tentang perbedaan dari semiotika dan hermeneutika. Yang pertama terdapat dalam fokus kajiannya. Semiotika memiliki fokus kajian terhadap studi tanda dan sistem tanda, sementara hermeneutika memiliki fokus kajian terhadap pemahaman dan penafsiran teks. Yang kedua ada lingkup aplikasi. Lingkup aplikasi dari semiotika mencakup linguistik, komunikasi, antropologi, studi budaya, dan desain. Sementara lingkup aplikasi dari hermeneutika mencakup teologi, filsafat, sastra, dan humaniora. Lalu ada pendekatan analisis. Dalam semiotika sendiri yaitu formal, objektif, dan struktural. Sementara dalam hermeneutika yaitu interpretatif, subjektif, dan kontekstual. Yang terakhir adalah perbedaan tujuan. Semiotika sendiri memiliki tujuan untuk menganalisis dan memahami relasi tanda dan makna. Sementara hermeneutika sendiri memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam tentang makna yang ada di dalam teks atau simbol. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai semiotika dan hermeneutika. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.